Mungkin saya teringat ucapannya Charles de Gaulle ya. Politics is a too serious matter to be left to politician alone. Politik itu hal yang terlalu serius untuk dibebankan kepada politikus semata. Many young people die at 25 before being buried at 75. Walaupun itu zamannya revolusi Amerika, beliau mengatakan banyak sekali nih pemuda kita sebenarnya udah mati umur 25 karena kehilangan keinginan dia untuk belajar. Welcome to Politics. Baik lagi sama gue Puja. Dan gue Dino. Kita kedatangan siapa nih, Din? Wah, ini Sosok kalau inspirasional. Betul. Kalau orang yang suka ngikutin kepemudaan, tahu pasti. sepak bola, pasti tahu beliau nih. Tahu dong. Ya kan? Langsung aja kita Langsung sambut aja. ya. Pak Hamdan Hamidan. Halo Pak. Halo. Apa kabar, Sehat, Pak? Sehat, alhamdulillah. Thank you for inviting me. Ya, oke. Pak Hamdan ini kalau kita lihat nih memang dari dulu nih aktif nih buat ngomongin kepemudaan, olahraga. Sekarang lagi sibuk apa sih Pak? Saat ini Aktivitasnya Pak? Saat ini saya sedang menjabat sebagai tenaga ahli menteri Menpora bidang kepemudaan dan diaspora. Wah. Jadi fokus saya di situ sekarang. Jadi memang diaspora ini sebenarnya yang salah satu apa ya Pak? Ini berliannya prestasi kita juga nih Pak mungkin ya Pak, baik di olahraga maupun kepemudaan. Gimana Pak dengan waktu yang singkat nih? Pak mau ngapain sih Pak? Jadi gini, kita tuh punya potensi dahsyat seperti yang Mas Dino sampaikan. Potensi itu bernama diaspora Indonesia. Jumlahnya besar, 9 juta jiwa. Wow. Tersebar di lebih dari 90 negara. Ada yang dari mereka itu warga negara Indonesia. Ada yang mantan warga negara Indonesia, ada juga yang keturunannya. Mereka itu bergerak di berbagai macam bidang. Ada yang bergerak di bidang IT, kemudian ada yang bergerak di bidang olahraga. Nah, potensi dahsyat ini apabila kita bisa koneksikan dengan tanah air, ini dapat sekali memberikan kontribusi nyata buat kita. Dan jangan salah, mungkin ada salah satu hal yang dilupakan ya. Salah satu yang membantu mendapatkan pengakuan pertama buat Republik Indonesia itu adalah berkat lobby-lobby diaspora kita yang ada di Mesir. Setuju. Ya kan? Waktu pada saat kayak Haji Agus Salim datang itu, beliau itu sampai mengatakan ini kita mendapatkan pengakuan pertama ini disebabkan oleh jalan kita sudah diratakan oleh warga Indonesia yang ada di Mesir. Dulu belum ada istilah diaspora, tapi warga Indonesia yang dimaksud oleh beliau tidak lain dan tidak bukan ada diaspora Indonesia yang ada di Mesir. Jadi bahkan dari merdeka ya awal sebelum kemerdekaan ada yang pada saat pengakuan pengakuan kemerdekaan pertama ya. Negara ini pun juga sangat-sangat memberikan dampak ya Pak. Betul. Untuk dan kita. Muhammad Hatta jangan salah, sebelum kemerdekaan kan mengadvokasikan kemerdekaan Indonesia ke seantero Eropa, ya kan? Di Leiden tersebut kan, dan juga dari universitas pergi ke beberapa forum-forum internasional menjelaskan bahwa ada sebuah negara yang sudah siap untuk merdeka. Negara itu bernama Indonesia. Lalu beliau pulang dari Belanda untuk menuntaskan tujuan kemerdekaan itu bersama Bung Karno dan kawan-kawan pejuang revolusi yang lain. Kalau ngomongin diaspora ini berarti memulai perjalanan Bapak karena memang dari SMA sudah di California sampai menjabat jadi ketua direktur eksekutif Diaspora Network United. That's amazing. Boleh diceritain Pak sedikit mengenai background? Jadi awalnya itu saya pertukaran pelajar, kemudian lanjut kuliah, terus kerja. Lalu sekitar tahun 2011-2012 itu Duta Besar Indonesia di Amerika Serikat pada saat itu Pak Dino Patijalal menggagas Kongres Diaspora Indonesia pertama. Nah, itu mengundang seluruh diaspora Indonesia untuk hadir. Nah, di situ saya dan istri dan ribuan diaspora itu datang di Los Angeles Kongres Diaspora pertama. Saya lihat wah ini bagus sekali nih. Ini upaya pertama lah untuk connecting the dots ya, mengkoneksikan dots dan juga bagaimana menghimpun kekuatan ya kan. Tujuannya apa? Untuk memberikan kontribusi nyata untuk tanah air. Nah, jadi saya terlibat. Nah, di sini saya merasa beruntung sekali karena pada saat itu di Northern California para elders, para leadershipnya orang Indonesia yang di sana itu tiba-tiba menunjuk saya yang muda di sana, paling muda di sana. Sudahlah, Hamdan saja yang gerakan ini. Jadi alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan itu dan saya jalankan sebaik-baiknya. Ibaratnya sudah
terlanjur nyebur kan, jadi kita lakukan ya kan. If a job worth doing, it is worth doing well kan. Kalau pekerjaan itu pantas untuk dilakukan, itu pantas dilakukan sebaik-baiknya. Luar biasa. Berarti kalau misalkan kita lihat, berarti kan Mas Menteri, Mas Dito nih cukup jadi concern ya Pak kalau untuk ngomongin diaspora tadi ya. Selain diaspora apalagi sih Pak kira-kira yang Mas Menteri atau Kemenpora saat ini jadi fokus gitu Pak? Dengan waktu yang sangat singkat nih Pak. Ya tentu kan kalau di saya adalah ada kepemudaannya juga, aspek kepemudaan, dan juga ada aspek olahraganya juga. Betul. Jadi memang salah satu hal yang menjadi tanggung jawab saya adalah mendata seluruh atlet diaspora Indonesia yang ada di luar negeri. Ini pekerjaan yang tidak mudah dan ini baru pertama kali dilakukan di masa Mas Menteri Dito Aritejo. Bagaimana kita bisa dengan data tersebut kita bisa melihat potensi kita di mana, ya kan? Dan bila ada cabur yang tertarik menggunakan potensi mereka, maka itu hak cabur tersebut, ya kan? Seperti halnya kemarin kita mempunyai ada meeting dengan cabur bola basket. Sebelumnya juga kita pernah menyerahkan beberapa data pemain kepada PSSI. Jadi ternyata setelah kita lakukan riset selama 3 bulan ini, kita mendapatkan nama-nama yang begitu banyak dan beragam dari lintas cabang olahraga. Jadi memang betul-betul semacam talenta yang tersebar ya, dan itu terlepas dari cabur tertentu ingin memanfaatkan potensi mereka atau tidak. Sebagian dari mereka adalah warga negara Indonesia. Jadi ya tinggal panggil saja kalau tertarik ya kan. Iya. Menarik. Terus bagaimana Pak dengan misalkan kaitannya kan sekarang sering digadang-gadang nih IPP ini menjadi salah satu indeks nih dari fokus Kemenpora. Indeks pembangunan pemuda. Mau ngapain sih Pak gitu? Emang ada apa dengan pemuda di Indonesia itu kenapa sekarang Pak? Dan domainnya kan banyak ya Pak, ada pendidikan, ada kesehatan salah satunya. Concernnya mungkin itu Pak. Apalagi tadi Gen Z ini mental health sukanya hilang banyak Pak. Suka hilang-healing gitu. Iya. Gimana tuh Pak Hamdan? Dan healing itu penting kan ya? Penting. Kita nih, Pak. Jadi pertama tentu kita secara demografi Gen Z dan milenial itu ya kurang lebih setengah dari penduduk kita. Nah jadi arah perkembangan pembangunan Republik ini itu bergantung banyak sekali dengan kepemudaannya kan, kualitas intelektual kepemudaannya, kemudian kesehatan kepemudaannya. Tadi kan Mbak Mas Dino mengatakan mengenai healing ya. Nah kita tahu bahwa berdasarkan IPP yang terbaru itu 1 dari 3 remaja kita mengakui mengalami masalah mental health issues. Ini suatu hal yang serius. Jadi mungkin yang dilakukan Kemenpora adalah mengatakan bahwa ini bukan suatu hal yang tabu. Everyone needs a help from time to time, ya kan. Dan it's good idea to speak with expert, ya kan. Berbicara kepada yang memahami kan. Jadi mungkin pertama adalah mengikis stigma ataupun ketabuan dari berbicara kepada psikologis, ya kan. Nah kemudian bagaimana bisa mengisi potensi yang begitu dahsyat itu, ya kan. Dan usia yang begitu produktif sebaik-baiknya, ya kan. Ada ucapan dari Benjamin Franklin yang menarik ya. Many young people die at 25 before being buried at 75. Jadi banyak pemuda, walaupun itu zamannya revolusi Amerika, beliau mengatakan banyak sekali nih pemuda kita sebenarnya udah mati umur 25 karena kehilangan keinginan dia untuk belajar, keinginan dia untuk memperbaiki diri dan juga idealismenya. Dan bahkan meninggal usia 25, meninggal dalam kutip, lalu dikubur usia 75. Wow, that's deep, yeah. Very deep. Many young people died at 25 before they are being buried at 75. Itu just bam. Ya kan, jangan sampai nih pemuda kita kehilangan bara api, keinginan untuk meningkatkan intelektualitasnya, kemudian menjaga integritasnya, ya kan, menjaga komitmen idealismenya kan, karena whether you like it or not, saat ini kalian adalah pemimpin Republik ini, ya kan, bukan not tomorrow, right now. Sekarang pemuda itu adalah pemimpin Republik ini dan nanti akan memerankan peran yang jauh lebih penting lagi. Itu sih yang menurut saya mengapa pentingnya pemuda ya. Dan tentu juga ada beberapa aspek juga, misalnya bagaimana pemuda kita bisa seproduktif mungkin. Kita juga membaca bahwa ada beberapa aspek yang mungkin dapat menurunkan IPP kita. Misalnya
tingkat partisipan rokok ya, atau tingkat di tingkat remaja itu 1 dari 4 remaja kita merokok. Ya, nah tentu ini angka yang cukup tinggi. Dan bagaimana kita bisa bersama-sama menciptakan kampanye yang efektif untuk pemuda, remaja, perokok pemula nih, untuk menekan angka tersebut. Karena kenapa? Kalau kita tanya deh misalnya, kalau saya check up ya, bertemu dengan kardiologis ataupun heart surgeon ya, Pak dokter atau Bu dokter, apa yang harus saya lakukan supaya saya tidak kena serangan jantung? Pasti jawaban pertama, jangan merokok. Iya. Ya, jadi itu begitu penting. Padahal saya pikir, wah dia akan bilang, jangan kamu makan kikil. Rokok gitu ya. Jadi jangan merokok gitu. Itu berarti kan menunjukkan betapa pentingnya, ya kan. Dan juga jangan lupa bahwa perokok itu cenderung juga meningkatkan beban akhirnya kesehatan, ya kan, karena dari merokok itu nanti akan ada expenses juga yang ditanggung, misalnya dia adalah pengguna BPJS, ya kan, karena faktor adverse impact on the health yang diciptakan, dan juga kocek pribadi juga, ya kan, kocek pribadi juga ya. Jadi kalau kita hitung-hitung berapa nih bisa pengeluaran kita per bulan ataupun kita total per tahun, mungkin bisa kebeli motor baru kali ya. Ya gitu. Nah ini cukup menarik Puja. Berarti Pak, sebenarnya datanya sebesar apa sih Pak jumlah perokok aktif di Indonesia tuh Pak? Masif banget ya Din. Oke, jadi sekitar menurut riset terakhir itu ada sekitar 65 juta penduduk kita yang merokok. Wow. Oke, mungkin kayaknya kita ngeliat ini kok bingung memahaminya, 65 juta jiwa. Tapi bayangkan itu sejumlah penduduk Prancis. Banyak banget Pak. Satu negara ya. Satu Prancis yang menang berapa Piala Dunia. Dan itu sekitar kurang lebih sepertiga ataupun 30% dari populasi kita. Dan kita tahu bahwa rokok itu biasanya itu adalah kayak semacam community activity juga tuh. Kalau ada satu grup orang di grup kita yang ngerokok, wah itu bakalan nular semuanya. Nular gitu kan. Social smoker, banyak Dan kalau tidak salah itu secara persentasi Indonesia itu urutan 13 di dunia mengenai persentasi populasi yang merokok. Jadi cukup mengkhawatirkan. Dan ini semoga menjadi motivasi buat kita nih, bagaimana nih kita bisa mereduksi ini. Menarik banget Pak. Puja mau tanya lebih jauh soal yang mental health. Itu kan karena hubungannya bisa ke jadi tingkat perokok aktif jadi meningkat, bisa ke narkoba, bisa kemana-mana ya Pak dari mental health itu. Jadi kayak juga, gitu karena mungkin anak-anak muda cari kayak pelampiasan tanda kutip. Dan ngomongin mental health kan awareness-nya ini mungkin baru kebentuk 1-2 tahun terakhir kali ya. Mungkin zaman-zaman dulu Gen Z lebay banget ya. Zaman ibu biasa aja gitu. Bisa banyak kan zaman bapak dulu gitu. Gak usah ke sekolah atau kemana kamu tuh gak apa-apa, jangan self proclaim atau zaman betul. Gitu. Nah, kalau untuk dari Kementerian Pemuda sendiri ada nggak sih Pak kebijakan untuk si mental health itu selain meningkatkan produktivitas itu? Jadi memang kalau dari Kemenpora kan kita mendorong sekali kan ya, dengan campaign-campaign yang sudah diciptakan itu untuk jangan pernah malu untuk berbicara pada psikologis ya kan, ataupun kepada kawan kamu tentang masalah kamu. Itu tidak menunjukkan bahwa kamu lemah, tapi itu menunjukkan bahwa kamu siap untuk menghadapi masalah kamu dengan tools-tools yang baru. Itu di satu pihak. Di sisi lain juga ada upaya pendekatan dengan menggunakan olahraga. Ya, jadi bayangkan Mbak ya, ini salah satu dahsyatnya berjalan kaki ya. 20 sampai 30 menit berjalan kaki itu menurunkan hormon kortisol kita. Stres ya. Jadi kalau misalnya kita galau, ada masalah, ya tentu banyak cara ya untuk mengantisipasinya, kembali kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Betul. Atau yang paling simpel, jalan saja di komplek 20 menit sampai 30 menit. Itu sudah berpuluh-puluh tahun riset menunjukkan bahwa it will reduce your stress level. Just 20 to 30 minutes, ya kan. Nah, idealnya ketika kita mengalami suatu kegalauan, ya kan, kita alihkan kepada sesuatu yang produktif. Ya kan, misalnya berolahraga, dan ini bukan hanya menurunkan stres kita, tapi juga menyehatkan badan. Ya kan, menyehatkan badan. Nah, ini kan akan berdampak, jangan salah. Ada yang disebut juga compound benefits of sports. Compound. Jadi bukan sekedar
saya berolahraga, saya six pack. Six pack itu bonus, ya kan? Six pack itu cuman bonusnya saja, ya. Kalau nggak six pack juga nggak apa-apa. Cuman begini, bayangkan ya, ada sebuah studi yang dilakukan oleh Harvard Health ya, mengenai orang yang berolahraga 2-3 kali per minggu ya, which is similar dengan tingkat partisipasi olahraga ya, yang di set oleh Kemenpora itu adalah 2-3 kali per minggu, 30 menit. Itu dampaknya pertama, kalau Anda student, kemampuan Anda untuk mengambil tes itu improve by 40%. Wow, besar banget ya ininya. Jadi lumayan tuh, daripada B- jadi bisa B tuh ya. Itu dari segi test taking. Terus kemudian seperti dari segi heart, misalnya dari segi kesehatan jantung ya, itu meningkat pesat. Bahkan ada yang mengatakan bahwa olahraga weekly exercise itu meningkatkan usia kamu, maksudnya perpanjangan usia kamu 3-7 tahun. Lumayan lah, tambah 7 tahun. Iya. Ya kan? Not bad ya. Bagus banget itu. Bagus banget ya. Coba kalau misalnya kita lagi sakit, nambah, ya Allah berikanlah saya kesehatan untuk 1 tahun lagi ke depan. Kita mungkin mintanya 1 tahun, tapi ini bisa 3-7 tahun. Terus kemudian juga improve fokus. Nah, rupanya itu compound benefitnya itu sampai ketika kita menikah. Kalau kita rajin olahraga sejak kita sebelum nikah, maka pada saat kita menikah itu kita lebih stick terhadap our exercise. Kemungkinannya ya, kemungkinannya. Dan juga kita kemungkinan itu akan menularkan kecintaan olahraga kita kepada istri, suami ataupun anak kita. Jadi akhirnya circle ini kembali lagi. Ya kan? Dari kesehatan fisik, kesehatan mental, kemudian kesehatan keluarga, pengurangan biaya kesehatan karena faktornya kurang olahraga dan lain sebagainya. Ini jadi, rahasia Pak Hamdan kayaknya. Iya. Mukanya kenceng, kayak film botak langsung. Iya. Ini pengen nanya, dokternya kemana Pak? Kemana Pak dokternya Pak? Mungkin ini ya, Pak Hamdan juga mempraktekkan ya Pak. Maksudnya, ya Bapak ngomong tadi kan juga pasti Bapak praktekkan dan kelihatan sih. Kayak Pak Hamdan lebih muda dibanding kita, Bos. Iya, tahu ya. Udah ada edging nih, keriput nih. Ini seru juga nih Pak. Saya juga mau nanya nih Pak. Kira-kira Pak kalau partisipasi masyarakat gitu Pak ya, anak muda lah gitu kan dalam pelibatan gitu, entah dalam kebijakan ataupun praktek tadi yang Pak Hamdan sampaikan, itu semasif apa sih Pak kalau misalkan di kampung-kampung gitu kan, ataukah yang tadi Bapak sampaikan itu cuman Jakarta sentris gitu kan, apa kalau di daerah-daerah itu juga relate gitu Pak, ngomongin mental health, ngomongin pembatasan merokok di usia dini, gimana tuh Pak kira-kira Pak? Jadi gini ya, kalau kita melihat ya, kalau dari segi kesehatan misalnya, tingkat partisipasi olahraga di daerah-daerah itu justru lebih tinggi. Justru malah gede ya Pak ya? Dibandingkan di kota-kota besar. Alasannya sederhana, karena ketersediaan ruang terbuka. Yes. Betul. Ya kan? Liga Tarkam gitu ya Pak ya. Betul. Kampung, makanya di Kemenpora itu menggiatkan Liga Tarkam. Ini adalah suatu upaya yang dilakukan oleh negara seperti Uruguay untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat. Dan dari sebagian itu akan ada yang menjadi atlet. Yes. Bayangkan negara seperti Uruguay, Suarez, bisa menciptakan talenta yang begitu dahsyat, padahal jumlahnya tidak lebih besar daripada Sumatera Barat. Tapi bisa berapa kali menang Piala Dunia. Benar Pak. Ya kan? Ini suatu, nah itu sebetulnya mereka itu udah menciptakan liga-liga Tarkam itu bermula dari situ. Jadi untuk meningkatkan kesehatan publik di daerah-daerah. Jadi kalau dibandingkan dengan kota. Nah, terus juga kalau kita melihat juga dari segi kepemudaan, justru sekarang bermunculan gitu kan organisasi kepemudaan yang berbasis daerah-daerah. Ya kan? Nah, ini bagus sekali karena kenapa? Ingat, jadi dengan semakin aktifnya kepemudaan di daerah-daerah, maka mereka itu juga menjadi semacam policy influencer kan. Terhadap daerahnya dulu deh minimal kan ya. Apa sih yang saya inginkan gitu kan ya. Misalnya di Jakarta, kemarin kan ada polling kan. Apa sih yang diinginkan para pemuda tuh? Terus mereka jawabannya paling tinggi adalah udara yang bersih. Udara yang bersih, ya kan? Ini kan menjadi suatu sangat strong signal kan kepada pemerintah. Isu lingkungan ya Pak? Ini isu lingkungan. Itu. Jadi dengan keaktifan pemuda di daerah-daerah tersebut, mereka itu bisa raise the most important issues yang ada di surface level, yang ada bahkan di bawah, bisa naik ke surface tatanan policy decision.
ngomongin pemuda dan policy, Pak. Oke. Kita tahu kayak dari 287 juta ada 102 jutanya itu anak-anak muda, mungkin dari 17 sampai 40 tahun lah ya. Gen Z dan millennials 60%. Dengan situasi yang lagi panas politik nih Pak, apalagi tahun depan. Oke. Wow. Gak apa-apa. Kira-kira ada kekhawatiran sendiri gak sih Pak untuk anak-anak muda, atau misalkan punya concern kayak anak-anak muda harus concern sama isu ini, atau impresi apa yang harus dikasih sama anak-anak muda itu Pak? Oke, karena podcastnya nama politics, jadi kita coba sedikit Pak. Jadi sebetulnya saya salut sekali dengan tingkat partisipasi pemuda dan politik di Indonesia. Tahukah Mbak dan Mas bahwa kita itu adalah negara dengan tingkat partisipasi pilpres tertinggi keempat di OECD. Jadi di bawahnya Turki, Uruguay, dan Peru. Bayangkan, lebih banyak pemilih untuk Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, beliau mendapatkan 80 juta suara dibandingkan pemilihnya Joe Biden dan Donald Trump. Jadi 85 juta versus 81 juta, padahal jumlah populasi penduduk mereka jauh lebih tinggi daripada Indonesia. Indonesia 270, sedangkan mereka lebih dari 300 juta. Nah, kalau kita lihat tingkat partisipasi politik di Amerika Serikat itu sekitar mungkin 30%-ish untuk presidential election. Jadi mereka tuh berada di klasmen urutan 31. Sedangkan Indonesia ini 4 besar. Jadi sebetulnya partisipasi politik yang utamanya dilakukan oleh pemuda di Indonesia ini sudah luar biasa. Nah, sekarang gimana nih kita gimana memilih topik-topik yang betul-betul akan menjadi signifikan, bukan hanya 10 to 20 years down the line, tapi bisa 30, apalagi generasi emas ya 2045 ya. Bagaimana? Dan juga jangan lupa, sebentar lagi kita akan merayakan Hari Sumpah Pemuda. Nah, itu tahun berapa? 1928. Sebentar lagi 100 tahun. Satu abad dari Sumpah Pemuda kita. Apa sih definisi pemuda-pemudi untuk menyongsong satu senturi setelah Sumpah Pemuda? Ini yang harus didefinisikan. Ya kan? Kita berarti berapa tahun lagi ya? 23. Berarti sekitar 5 sampai 6 tahun lagi. Dari peringatan 100 tahun Sumpah Pemuda. Dan eranya kita anak muda. Nah, tentukan Mas dan Mbak, apa sih topik yang utamanya, ya kan? Apalagi di tengah isu-isu yang memang tidak bisa ditutupi lagi. Betul. Global warming, bagaimana ya kan peningkatan 1 cm, 2 cm, 3 cm dari laut itu akan berdampak terhadap 17.000 sekian pulau yang kita miliki, ataupun dalam waktu 10 tahun 20 tahun depan apakah masih ada jumlahnya seperti itu ataupun berkurang secara drastis. Mungkin saya teringat ucapannya Charles de Gaulle ya. Politics is a too serious matter to be left to politician alone. Politik itu hal yang terlalu serius untuk dibebankan kepada politikus semata. Jadi politik adalah kesempatan untuk semua kan. Dan the whole idea of demokrasi kan, demos and kratos kan. Ya kan, adalah bagaimana memberikan ruang seluas-luasnya untuk siapapun, terutama generasi muda yang saat ini mendominasi demografi kita, untuk menentukan arah kebijaksanaan ke depan. Nah, oleh sebab itu ya kita tidak bisa menjadi apatis terhadap politik, karena kebijakan apapun itu, suka atau tidak suka, akan bersinggungan dengan keputusan politik. Ada sebuah buku ya oleh Cato ya, On Power ya, menjelaskan bahwa di New York itu belokan ke kanan ataupun jembatan dibangun itu ditentukan oleh politik. Karena kenapa? Kalau ada jembatan di situ, nanti bisnis apa yang akan hidup di sana? Ya kan? Di Indonesia misalnya, LPDP, bagaimana suatu keputusan itu memberikan banyak sekali manfaat untuk pemuda-pemudi yang ingin meningkatkan intelektual mereka dengan mendapatkan beasiswa dari pemerintah untuk kuliah di universitas terbaik di negeri ini dan di luar negeri. Itu adalah keputusan politik. Oleh sebab itu tidak boleh menurut saya seorang pemuda dan pemudi itu apatis terhadap politik. Betul. Plato pernah mengatakan kan, kalau kamu tidak peduli terhadap politik, bersiaplah kamu dipimpin
oleh orang-orang yang kualitas intelektualnya di bawah kamu. Itu yang mesti perlu tentukan guys, kita yang tentukan guys. 5 tahun lagi nih kan. Iya kan? So saya suka ucapannya Presiden Barack Obama. So don't get angry, get organized. Ya kan? Tidak perlu marah, tidak perlu takut, get organized. So you need to get organized. Karena isunya banyak banget ya, apalagi kalau kita ngomongin intergenerational issues ya Pak. Yang dulu aja belum bisa hilang, sekarang yang baru udah muncul lagi. Jadi kita benar-benar harus nge-shape our creative thinking gitu. Dan ini menariknya, yang nggak tahu ya, mungkin kan isu-isu yang tadi kita sampaikan kayak mental health ataupun lingkungan atau tadi bisa mitigasi perokok di bawah umur. Ini kan isu-isu yang mungkin Pak ya. Mungkin nggak terlalu populer gitu untuk kurang isu, seksi kurang ya, seksi ya. Kenapa? Apakah ini jangan menterinya memang benar-benar anak muda yang akhirnya kok ini jadi beda gitu? Apa gimana Pak? Apakah ternyata Menpora yang sekarang di Mas Menteri itu emang benar-benar fresh? Isu-isu pun juga berani gitu kan? Ini kan bukan isu yang seksi sebenarnya Pak. Ya kita melihat berdasarkan riset yang dilakukan oleh Kemenpora, Bappenas, BPS dan dari IPP tersebut, memang isu-isu tersebut secara fakta dan data memang penting untuk dibahas gitu. Jadi kalau kita tidak bahas sekarang, ini kita akan menimbun masalah ini untuk pemerintahan di masa berikutnya gitu. Bom waktu ya Pak. Membuat bom waktu. Harus dibahas ya kan. Dan kita ingat ya bahwa tadi kan Mas Dino berbicara mengenai misalnya rokok, kemudian global warming. Di tahun 2010 itu ada sebuah buku yang terbit. Buku itu menjadi bestseller ya. Buku itu bernama Merchant of Doubt. Ya. Penjual keraguan, pedagang keraguan. Intinya apa? Di buku yang ditulis oleh profesor dari Harvard University itu mengatakan bahwa jangan lupa sejarah. Sudah ada pola pengaburan fakta. Ya, dulu tuh rokok misalnya ya, rokok itu dipersepsikan sebagai bentuk kejantanan. Keren. Ya kan? Kalau nggak ngerokok nggak keren. Kemudian ketika sudah mulai bermunculan riset yang menunjukkan bahwa rokok itu berbahaya, maka apa yang disebut merchant of doubt ini mulai muncul, pedagang keraguan. Jadi perusahaan-perusahaan yang memiliki industri rokok ini menyewa kurang lebih saintis-saintis yang mengeluarkan jurnal-jurnal yang mengatakan tidak, rokok itu tidak seberbahaya yang kalian pikirkan, ataupun risetnya tidak konklusif. Nah ini kita ingat ada suatu ucapan yang disampaikan oleh Presiden Amerika Harry Truman. If you cannot convince them, confuse them. Kalau kamu tidak bisa meyakinkan mereka, buat mereka ragu. Nah jadi publik ragu. Mungkin nggak apa-apa lah rokok sebatang, 2 batang, 3 batang setiap hari, ya kan? Nah akhirnya karena jurnal-jurnal mengenai rokok itu sudah menjadi konklusif bahwa memang berbahaya, mereka berganti strategi marketing. Apa? Wah ini this is cool way of doing things, ya kan? Masuk kepada tren. Nah, hal yang sama dilakukan juga pengaburan fakta terhadap global warming. Ya kan? Jadi kita harus waspada bahwa kita negara kepulauan ini akan menjadi salah satu negara yang paling terdampak. Tapi kalau ngomongin isu kayak global warming dan climate change kan bukan isu sehari-hari di masyarakat kita gitu kan Pak. Tapi ngomongin awareness, padahal sebenarnya impact-nya itu berpengaruh kepada kita masing-masing secara kesehatan, secara pekerjaan, segala macam kan polusinya gitu. Itu gimana tuh Pak kira-kira Pak menanggapi yang sebenarnya nggak populer sih, cuman kita sebenarnya akan jadi korban gitu Pak. Apalagi kayak kemarin ngomongin polusi Pak, yang masyarakat akhirnya tahu juga kalau itu bukan karena mobil atau karena apa, tapi karena PM 2.5 itu dari PLTU misalnya. Itu kan banyak mungkin apa pemerintah kurang makin fokusin ke sana atau sengaja mengaburkan itu fakta dari masyarakat atau gimana Pak menurut pandangan Bapak? Jadi mungkin gini, kita bisa melihat ya, kita tanyakan pada diri kita, apakah kita ingin meninggalkan bumi ini lebih baik daripada saat kita menemukannya atau tidak? Lebih baik. Kita pengen lebih baik kan? Ya kan? Jangan kita meninggalkan bumi ini lebih buruk pada saat kita memimpin suatu institusi kan, ya kan? Nah, ini adalah tantangan buat para pemimpin muda di Indonesia dan juga pemimpin senior di Indonesia saat ini, memastikan bahwa pada saat mereka selesai masa tugasnya, mereka meninggalkan Indonesia lebih baik daripada pada saat mereka menemukannya pertama kali. Itu yang disampaikan kurang lebih oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan karena beliau sangat concern terhadap cucu beliau, ya kan?
Kita lihat misalnya polusi sampah bukan hanya udara ya, sampah yang ada di pulau-pulau destinasi tourism di Indonesia yang sudah sangat mengkhawatirkan. So this is something that we need to focus on, ya kan? Karena kita cuma punya satu bumi Indonesia kan, kita nggak punya yang lain nih. Nggak ada pilihan lagi. Kita punya satu rumah bersama. Tugas bersama juga ya, buat masyarakat juga aware gitu. Sesimpel buang sampah pada tempatnya, nggak bakar sampah gitu. Jangan semuanya, kadang semuanya kan di blame sama pemerintah, salah ini. Padahal kita juga harus correct myself gitu. Kita udah aware belum sama itu? Ya kan? Kadang-kadang kita melihat, ini kenapa belum ada bantuan? Menunggu jadi Pak ya? Menunggu pemerintah ngasih apa nih gitu kan? Tapi kan pertanyaan at the same time, apa sih yang bisa kita lakukan at the grassroots level? Ya kan? Apa sih yang bisa dilakukan oleh pemuda-pemudi berbakat seperti Anda berdua kan? Ya kan kadang-kadang bahkan perubahan itu tidak perlu dimulai dengan suatu dana yang besar kan? Betul. Tapi kan bisa dimulai dengan beberapa orang committed yang keras kepala, tidak mau berhenti sampai misi agung mereka terselesaikan. Wah, menarik sekali. Boleh nih Pak, tadi kan kita ngomongin indeks pembangunan pemuda. Kasih pesan ke anak-anak muda khususnya ya generasi kita lah ya, untuk akhirnya lebih peka gitu kan, lebih aware terhadap isu-isu yang mungkin nggak populer, tapi ini kalau nggak kita coba kasih atensi kita akan jadi korban. Silakan Pak, kasih pesan Pak. Wah, saya pikir gini, saya akan mengutip kembali yang saya sampaikan, disampaikan oleh Benjamin Franklin ya. Banyak pemuda itu meninggal usia 25 tahun dan tidak dikubur sampai usia 75 tahun. Maksudnya apa sih Benjamin Franklin, salah satu pendiri bangsa Amerika? Dia melihat bahwa banyak sekali pemuda-pemudi di Amerika saat itu sudah kehilangan giroh semangatnya. Semangat untuk menjadi pribadi atau pemuda yang lebih cerdas. Kemudian mempertahankan integritas dan idealismenya. Karena bukankah itu adalah kekayaan terakhir yang dimiliki oleh pemuda? So, stick with your integrity. Itu saja. Luar biasa. Give it applause buat Pak Hamdan Hamid dan stick with your integrity. Oke, that's politics. Ketemu lagi sama Puja dan Dino di video selanjutnya. Bye.